Baiklah pemirsa PAL TV, hari ini kita akan membahas sebuah isu penting dan hangat di dunia ekonomi, yakni kebijakan Amerika Serikat yang baru-baru ini menetapkan tarif impor sebesar 32% terhadap sejumlah produk dari Indonesia. Kebijakan ini tentu memberi dampak termasuk pada perekonomian daerah seperti Sumatera Selatan yang memiliki sektor industri dan ekspor unggulan. Untuk itu, kita sudah terhubung secara virtual melalui Zoom bersama Bapak Sukanto, pengamat ekonomi Sumatera Selatan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Sukanto. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Desi. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di PAL TV. Pak Sukanto, sebagai pembuka, bisa Bapak jelaskan nih Pak, secara umum bagaimana kebijakan tarif impor 32% dari Amerika Serikat ini mulai diberlakukan terhadap Indonesia? Oke, baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi ketentuan tarif 32%, catatan kita tidak hanya diberlakukan untuk Indonesia, dan wacananya sudah digaungkan sejak 1 April ya, salah 1 April atau 3 bulan yang lalu, kemudian ditunda. Nah, ini akan diberlakukan per 1 Agustus, tentu akan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Dampak yang pertama bisa kita lihat nanti ya, dari perkembangan ekspor kita dan impor kita ke negara US atau negara Amerika. Misalkan saja kita sebagai negara pengekspor, terutama yang setelah disebutkan gitu ya, kopi, kemudian alas kaki, bahan-bahan dari karet, itu tujuan ekspornya sebagian besar ke Amerika ya. Nah, dengan diberlakukan tarif 32%, tentu harga barang kita akan menjadi mahal di Amerika. Misalnya kita 1 kilo misalnya sawit, misalnya kita ekspor dengan harga 100 rupiah, kemudian kenakan tarif 32%, maka harganya di Amerika akan menjadi 132 rupiah. Tentu ini akan sangat berdampak sekali ya terhadap perekonomian kita, baik langsung maupun tidak langsung. Mungkin seperti itu. Ya Pak, menurut tanggapan Bapak sendiri Pak, terhadap kebijakan ini, apakah ini termasuk langkah proteksionis yang merugikan atau bentuk strategi ekonomi global yang perlu disikapi bijak? Memang setiap negara kan mempunyai kebijakan masing-masing. Nah, ada yang menggunakan kebijakan tarif sebagai instrumen dari yang tadi ya, proteksionis, yang memproteksi diri agar negaranya lebih baik. Ya, Amerika juga sama pada awalnya. Mereka berpikir setelah dianalisis data, neraca perdagangannya mengalami defisit. Nah, kemudian inventarisasi negara-negara mana saja atau mitra dagang mana saja yang menyebabkan Amerika ini mengalami defisit. Setelah diinventarisasi atau diidentifikasi, ternyata yang pertama adalah Tiongkok atau Cina, kemudian negara-negara ASEAN, ada Indonesia, ada Bangladesh, ada Vietnam, ada Thailand ya, dengan tarif yang variatif. Yang besarannya ada yang lebih besar daripada kita, misalnya Cina itu kan di atas 100 lah, 100%. Kemudian Bangladesh juga di atas kita, Vietnam juga sama, karena pemberlakuan tarif resiprokal ini ya sangat tergantung dari berapa besar surplus perdagangan dari mitra dagang itu terhadap Amerika. Ya Pak, Nah, kalau tentu. kita Boleh Pak ya, dilanjutkan? ya artinya setiap negara ASEAN, termasuk juga Singapura, kan juga mengalami hal yang sama terhadap Amerika. Jadi ya kita lihat nanti dampaknya seperti apa. Ada dari beberapa sisi yang bisa kita lakukan. Ya, silakan Mbak. Ya tentu ada upaya yang dapat kita lakukan Pak. Nah, seperti apa Pak upaya yang dapat dilakukan oleh produsen dan pemerintah daerah agar tarif biaya 32% ini tidak membebani pelaku usaha di Sumatera Selatan? Jadi yang pertama, kalau kita lihat secara makro dampak dari tarif ini, tentu ya tujuan ekspor kita kan Amerika itu hanya sekitar 5% saja kontribusinya terhadap ekspor kita, total ekspor kita. Nah, kalau kita lihat besaran makronya, total ekspor terhadap PDRB kita itu kan sekitar 16%. Artinya dampak secara langsung yang bisa kita rasakan sekitar 5% dari 16%, sekitar 0,9. Artinya dari sisi perdagangan itulah yang bisa terdampak secara langsung. Tapi harus diingat, Desi,
bahwa dampaknya ini bisa menjadi bubble atau menggelembung dari sisi keuangan. Misalnya ketika Cina dikenakan tarif yang lebih tinggi gitu ya, maka barangnya akan tinggi dan Amerika juga akan mengalami inflasi. Nah, kita lihat nanti respon Amerika ketika mengalami inflasi, baik dari sisi kita ya, kemudian dari Cina. Kalau mereka menaikkan tarif, menaikkan suku bunga, maka tentu dolarnya akan menguat, kita yang susah juga karena rupiah kita akan melorot. Nah, Sumsel, kalau kita lihat data yang saya sebutkan tadi, tujuan ekspor kita kelapa sawit, kemudian bahan barik karet dan tekstil ya tanda kutip, itu tadi sekitar 5,6 ya, 6,6%, dan dampaknya terhadap sumpah itu sekitar 0,9% atau tidak sampai 1%. Artinya yang kita lakukan yang pertama adalah bagaimana kita melindungi ya, produksi dalam negeri dengan cara memberikan insentif bagi mereka dari untuk perlindungan produk dalam negeri kita. Kemudian yang kedua adalah memperluas pangsa pasar. Tentu kita tidak bisa sendiri kan, kerjasama internasional itu menjadi wewenangnya pemerintah pusat. Ini dua kebijakan ini yang harus kita lakukan secara cepat ya, karena 1 Agustus kan sebentar lagi. Yang pertama kita melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri atau produk dalam negeri, dan yang kedua kita melakukan perluasan pasar dengan cara membuka peluang ke negara-negara lain selain Amerika. Misalnya anggota-anggota BRICS, karena Indonesia kan mulai melirik BRICS. Kelompok BRICS itu Brazil, Rusia, kemudian India, China, dan South Africa, itu akan menjadi pangsa pasar bagi kita juga. Dan juga yang tidak kalah penting adalah mempererat kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, karena sama-sama terimbas. Ada Kamboja, ada Vietnam, yang kita saling mengisi. Nah, yang jadi catatan kita di akhir adalah ketika Cina ini produknya gagal masuk ke Amerika tanda kutip, maka dipastikan produk-produk Cina ini akan membanjiri Indonesia. Nah, itulah perlunya kita melindungi produksi dalam negeri tadi ya. Kalau kita kan awal ini kan ada TKDN ya, tingkat komponen kandungan dari produk-produk kita itu harus kita tetap pertahankan agar kita jangan sampai lepas dari Amerika malah diserbu oleh produk-produk Tiongkok yang datang ke kita dengan harga yang relatif murah. Itu juga akan menjadi ancaman. Nah, sektor-sektor yang saya sebutkan tadi atau produk-produk tadi itu erat kaitannya dengan padat karya. Artinya sedikit saja keterlambatan dalam penanganan, maka badai PHK juga akan menghampiri kita. Itu yang perlu kita tanda kutip kita beri catatan itu ya. Ya Pak, berarti untuk produk karet dan juga kelapa sawit itu termasuk produk unggulan Sumatera Selatan yang dikirimkan ke Amerika Serikat ya Pak? Betul, tapi produk olahan ya. Jadi produk olahan dari sawit, CVO, kemudian bahan dari karet, dan termasuk juga tekstil, alas kaki. Kalau kita kan alas kaki tidak terlalu besar, tetapi besarannya itu sekitar 5% ya total ekspor kita itu yang ke Amerika. Nah, itu yang akan berdampak langsung kira-kira Mbak Desi terhadap ekonomi Sumsel. Ya Pak, dengan adanya kebijakan ini berdampak langsungkah pada ekonomi Sumatera Selatan? Jika iya Pak, jika sektor mana dampaknya yang paling terasa Pak? Yang pertama adalah sektor-sektor yang langsung atau direct ke ekspor. Tadi ya, kelapa sawit, dengan CVO-nya, kemudian karet dengan produk olahannya, bahan dari karet, kemudian ada yang ketiga itu adalah tekstil. Nah, ini adalah pangsa pasar ekspor kita ke Amerika. Sementara impor kita kan relatif kepada barang-barang elektronik atau barang-barang yang ke sektor yang padat modal. Jadi orang khawatir ya, karena ketika sektor unggulan kita tadi yang disebutkan dalam Mbak Desi terganggu, maka badai PHK itu yang mengamuk. Itu yang menjadi catatan. Pak, kalau boleh tahu bagaimana Pak tren ekspor Sumatera Selatan ke Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir? Apakah terjadi penurunan yang signifikan Pak di sana Pak? Sejauh ini kan tarif 32% kan belum diberlakukan ya. Jadi kan akan diberlakukan itu per 1 Agustus. Karena kita kan melakukan negosiasi kemarin ya, bukan melakukan retaliasi seperti Cina. Kan Cina membalas dengan tarif yang tinggi juga kan. Kalau kita kan tidak.
kita ikut negosiasi, ternyata negosiasinya tetap aja diberlakukan seperti itu, malah ada catatan dari Amerika boleh ekspor, tapi kita harus membuat pabrik manufakturnya di Amerika. Ini juga menjadi syarat yang berat bagi kita. Nah, jadi kalau kita lihat tren 3 bulan terakhir ya, volume ekspor Amerika kan masih sekitar 5%, hanya 5%, plus minus lah. Ada 5,6, kemudian naik juga 5,7 ya, seperti itulah. Nah, tapi ketika ini diberlakukan 1 Agustus, saya kira kita juga harus tadi membuka akses kepada wilayah negara lain, karena apa? Produk kita akan jadi mahal. Mahalnya berapa ya? 32% tarif itu. Jadi kalau kita jualnya tadi 100, ya harus kita di sana, nyampainya di sana itu di Amerika itu kan jadi 132 dolar atau 132 rupiah. Artinya margin keuntungan dari pengusaha-pengusaha kita kan semakin sempit. Ini yang menjadi ketakutan kita kan. Karena jualnya seperti itu, nggak laku barangnya kan, menjadi PHK juga karena demand-nya kan jadi terhambat nanti di sana. Ya, Pak. Dengan adanya tarif ini, apakah dapat mendorong hilirisasi produk mentah yang ada di Sumatera Selatan? Ya mestinya, karena saya sebutkan di awal tadi kan kita harus dua sisi tadi. Pertama adalah memperkuat industri dalam negeri, dan yang kedua adalah memperluas pangsa pasar dari produk kita. Nah, yang pertama tadi itu terkait sebenarnya dengan hilirisasi. Bagaimana kita melakukan hilirisasi produk-produk atau komoditas unggulan kita, terutama karet, sawit, kopi ya, agar bisa menciptakan nilai tambah sebagai pengganti dari hilangnya surplus perdagangan dengan Amerika. Nah, tapi dampaknya ini kan sektor real ya, Mbak Desi ya. Nanti ketika orang mengaitkannya dengan sektor keuangan itu akan lebih berat lagi, gitu ya. Ya, Pak, Jadi seperti plus minus 1%. boleh Pak dilanjutkan kembali. Ya, jadi plus minus 1% tadi itu dari sektor real, ekspor impor. Nanti sektor keuangannya itu yang biasanya lebih berat atau lebih jauh dampaknya dibandingkan sektor real tadi, gitu ya. Ya Pak, bagaimana Ya, sih Pak nasib para pelaku UMKM atau pengusaha lokal yang selama ini terhubung dalam rantai pasok ekspor ke pasar Amerika? Nah, jadi pasti dipastikan mata rantainya kan tersendat. Jadi mata rantainya tersendat ya, karena kan harga kita lebih tinggi. Kalau harga kita lebih tinggi, artinya barang kita tidak kompetitif. Tadi yang disebutkan di awal, tidak berdaya saing. Nah, kalau tidak berdaya saing, artinya kan nilainya lebih tinggi, harga barang kita. Orang tidak akan beli barang kita. Artinya demand-nya kan berkurang. Kalau permintaannya berkurang, ya pasti kita akan mengurangi. Jadi support dari UMKM itu juga akan menjadi terhambat ketika kita hanya memfokuskan diri kepada Amerika. Maka tadi tawaran kita adalah bagaimana membuka peluang pangsa pasar dengan negara lain yang kira-kira bisa kita jajaki, terutama negara-negara tadi ya, bridge. Ya, ada Tiongkok, ada Rusia, ada India, dan seterusnya. Berarti ada upaya tuh pangsa pasar yang lebih meluas. Nah, apakah ada upaya lain Pak dari pelaku usaha di Sumatera Selatan untuk mencari pasar ekspor alternatif selain Amerika Serikat? Ya, tadi kalau pangsa pasarnya kan kita bisa menjajaki negara-negara di Afrika. Kan ada Afrika Selatan yang relatif daya belinya bagus, kemudian ada negara-negara India ya, walaupun sempat ketegangan India Pakistan, kemudian ada juga kita optimalisasi negara-negara untuk sawit itu kan biasanya Eropa peminatnya kan, tetapi harus hati-hati kita ketika dikaitkan dengan transisi energi ya. Tapi untuk sementara saya kira pemerintah sudah cukup ikut untuk meredam dampak dari kenaikan tarif 32% oleh Trump. Jadi Trump ini kan menggunakan, kalau dalam ekonomi itu game, siapa yang kuat ya, atau yang menyerah dia akan bertekuk lutut, kalau yang melawan dia akan cenderung untuk bertahan. Nah, Cina kan melawan ya, maka dikatakan retaliasi itu. Amerika mengenakan tarif ya, Cina juga ngotot mengenai tarif ya, sama-sama keduanya mempunyai power yang kuat. Kalau kita kan nggak sebanding gitu ya. Ya kalau tadi dari sisi pelaku usaha, nah Pak, bagaimana peran dan respon pemerintah daerah sejauh ini dalam membantu sektor terdampak, terutama dari sisi kebijakan dan dukungannya Pak? Yang pertama harus dilakukan adalah relaksasi
atau memberikan bantuan atau insentif terhadap dunia usaha. Jadi Indonesia ini kan perlu asupan juga ya. Jadi ketika mereka mengalami hambatan di hilirnya itu ya pemerintah harus melakukan insentif baik dari sisi fiskal, misalnya keringanan pajak, ada yang kedua bisa juga dari tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga diturunkan agar mereka bisa akses pembiayaannya lebih baik. Jadi dua sisi itu. Nah, yang bisa dilakukan terakhir adalah dalam jangka panjang adalah memperluas pangsa pasar tadi, agar produk itu tidak hanya dijualnya di Amerika. Ya Pak, menurut Bapak sendiri, Bapak melihat nih momentum ini sebagai peluang untuk memperkuat pasar domestik dan mendorong konsumsi lokal di Sumatera Selatan. Ya, jadi setiap kejadian ekonomi itu kan memberikan dampak dua sisi. Ada dampak negatif dan juga dampak positif tentunya. Nah, dampak negatif kan yang disampaikan tadi. Nah, dampak positifnya sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan perbaikan dalam negeri. Misalnya kita dikenal dengan high cost ekonomi atau ekonomi biaya tinggi. Artinya pemerintah harus melakukan deregulasi ya. Atau kalau ini kan regulasi. Nah, ini kan deregulasi terhadap aturan-aturan sehingga para pelaku usaha itu bisa dengan mudah atau dengan cepat mendapat angin segar dari pemerintah. Jadi birokrasinya jangan berbelit-belit, kemudian pajaknya diringankan, itu adalah masuk ranah regulasi yang harus dibereskan oleh pemerintah untuk mendukung atau mendorong menurunnya biaya tadi. Jadi kan kalau biayanya rendah, kan harga jualnya kan bisa lumayan bersaing. Jadi kalau harganya banyak sampingan tanda kutip, maka biaya tinggi, ya harga jual produk kita tinggi dan tentu tidak diminati. Dan pemerintah tugasnya tadi menjaga regulasi itu on the track. Nah, kalau kita pernah pengalaman tahun 80, hal seperti ini kan krisis, ya yang dilakukan pemerintah itu zaman Orde Baru adalah deregulasi aturan atau menyimpulkan aturan, jangan sampai menyulitkan para pelaku usaha maupun masyarakat. Ya Pak, sejauh ini menurut Bapak mana peran diplomasi ekonomi Indonesia bisa membantu menekan efek negatif tarif ini, terutama bagi daerah yang terkena dampaknya? Ya, peran pemerintah tadi kan, negosiasi sudah dilakukan sebenarnya Mbak Desi, tetapi negosiasi kita tentunya tidak seperti tidak sebanding ya tanda kutip, karena Amerika menganggap kita masih lemah ya. Jadi negosiasi kita ya masih tetap diumumkan ya tetap 32, nggak ada turunnya tuh tarif. Jadi kita wasting time lah gitu untuk negosiasi itu, tetapi pemerintah kan masih coba melakukan dialog dengan Amerika. Bagaimana caranya, apakah kita untuk mengurangi surplus Amerika tadi kita mengimpor lebih banyak, kan dua saja Mbak Desi. Iya Pak, baik. Sumber dari ya Pak, boleh Pak. Sumber dari surplus perdagangan kita itu kan karena kita banyak ekspor ke Amerika kan. Artinya kalau kita ingin berimbang ya kita juga harus banyak mengimpor dari Amerika. Nah, ini ya jadi pilihan menyakitkan bagi kita gitu ya. Sebenarnya kan kita harus mendukung kedaulatan dalam negeri, tapi kita terpaksa tentunya melakukan itu karena pemerintah Amerika mensyaratkan itu. Kalau pengen negosiasi tadi, buka keran sebesar-besarnya untuk impor kain dan ekspormu juga, ya artinya berimbang gitu, surplusnya itu enggak terlalu banyak gitu ya. Kalau belinya itu Prabu Muli dengan Palembang itu ya 51, 49. Ini kan kita 60, mereka kan 40. Jadi ya sangat Pak. ini. Baik Pak, sebagai pertanyaan penutup nih Pak, apa harapan Bapak untuk ke depan terhadap perekonomian Sumatera Selatan di tengah ketidakpastian global seperti sekarang? Langkah konkret apa yang seharusnya kita mulai ambil bersama? Yang pertama, kita rujuk saja ke rencana pembangunan jangka menengah kita yang sudah ditulis di situ bahwa kita semestinya melakukan tadi hilirisasi. Karena dengan hilirisasi akan menciptakan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian. Tapi ini mudah diucapkan, agak sulit dilakukan hilirisasi ini. Dan yang kedua adalah membuka peluang sebesar-besarnya untuk pangsa pasar selain tadi Amerika. Jadi kita dengan sama Asia kan punya satu kesepakatan gitu ya.
zero tarif antara negara-negara ASEAN itu bisa diperkuat, dan atau kita melakukan perluasan di luar itu dengan Uni Eropa, dengan BRICS dan seterusnya. Saya kira itu langkah yang bisa kita lakukan. Tapi khusus untuk daerah, kita lihat saja di RPJMD kita cenderung melakukan tadi optimalisasi sumber-sumber daya alam, kemudian kita lakukan namanya hilirisasi tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Sukanto atas pandangan dan analisanya yang sangat informatif. Semoga situasi ini bisa menjadi momentum kita untuk memperkuat pasar domestik dan memperluas kerjasama ekspor ke negara-negara lain. Demikian bincang kita pada Liputan Metropolis yang hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.